Ustaz dulu cita-citanya kuliah mau jadi apa? Saya mau kuliah, aku mesti S1, S2, S3. Nanti kalau aku dapat ijazah, aku akan melamar jadi dosen di Malaysia dan Brunei. Kenapa di situ? Karena gajinya banyak. Aku mau S1, S2, S3, habis itu aku mau jadi dosen di Malaysia dan Brunei. Nanti aku akan menjemput emakku dari kampung, aku akan bahagiakan dia. Itu saja cita-cita saya. Dan semua dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya cuma minta S1, S2, S3, dikasihnya profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya cuma minta jadi dosen aja. Dikasihnya sekarang saya bisa bicara di mana-mana dan saya tetap mengajar di kampus, kuliah umum setiap 6 bulan sekali, walaupun saya tidak masuk kelas dalam 12 SKS, 16 tatap muka, potong libur hujan lebat dan libur asam. Apa maknanya? Diberi Allah lebih, maka saya malu untuk meminta. Saya yakin dan percaya itu semua karena niat untuk ibu. Jadi kalian lebih baik kos-kosan di tempat, tapi jangan jauh-jauh, dekat dengan rumah dia. Manis, zurriban tasdad hubban. Jarang-jarang ketemu, insya Allah semakin cinta dan semakin sayang. Pagi-pagi bangun dulu, siapkan air hangatnya untuk mandi dia. Orang tua tidak bisa mandi dengan air dingin, kedinginan. Siapkan minyak gosok, minyak tawon dari Makassar untuk gosok kakinya. Orang tua senang kakinya digosok. Kalau kita mau pergi, peluk cium dia, senang sekali dia. Siapkan sajadahnya, sajadah yang tebal, dia suka sholat malam, sajadah tebal. Belikan Quran yang besar, sebesar setengah meja ini saya belikan Quran. Susahlah aku baca Quran ini, man, tak nampak aku titiknya. Saya belikan Quran gitu sih. Oh, senang kali aku baca Quran yang kau beli ini. Ternyata apa yang terjadi setelah dia meninggal? Yang mengobati rindu adalah duduk di tempat dia sholat, membuka Quran yang dulu dia baca, mencium mukenanya dan kain sarungnya. Itu mengobati rindu hati yang luar biasa. Sulit untuk menceritakannya karena kalian belum mengalami. Nanti setelah ibu kalian meninggal, baru kalian ngomong, betul kata Ustaz Somad dulu. Memang betul lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul ini kapan dikasih panitia? Baru tadi di belakang. Saya tanya, apa judulnya? Enggak ada. Masa judulnya enggak ada? Tentang orang tua aja. Di mana-mana saya bawa fotonya untuk mengobati kerinduan saya. Dari dulu sampai sekarang. Foto istri ada di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah ngaji ini anak-anak lebih sayang dengan ayah ibunya. Setelah ngaji ini ibu-ibu lebih sayang dengan anaknya. Setelah ngaji ini ada yang lebih hebat dari ibumu. Kalau ibumu sayang karena melahirkanmu, karena ibumu sayang karena dia menyusukanmu. Ada yang lebih sayang dari ibumu. Anak dia lahirkan, dia susukan, dia besarkan, dia sekolahkan. Setelah besar dikasihkannya ke kamu. Siapa dia? Mertua. Dia juga luar biasa. Maka berbakti kepada calon mertua aja dulu. Mudah-mudahan ibu kalau mau cari calon menantu, inilah dia anak muda yang soleh-soleh. Allahu Akbar. Yang takbir yang belum nikah aja. Ini anak sudah 3. Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Itu yang penting. Untuk apa punya duit banyak, jabatan ada, istri cantik, tapi sakit. Yang penting adalah sehat. Kalau ada yang sakit sekarang, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Kalau ada yang nggak punya duit sekarang, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki untuknya. Masjid kita ini namanya Masjid Babus Salam. Bab pintu, salam keselamatan. Siapa yang mau selamat, sering-seringlah datang ke Babus Salam. Insya Allah selamat dia di dunia, selamat dia di akhirat. Nama Tuhan yang kita sembah itu banyak. Berapa namanya? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia dengan namanya. Dan di masjid ini ditulis nama itu di atas. Al-Muhyil Mumit
Itul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Somad. Nah, itu nama saya. Pas di atas nama saya. Jadi mengapa itu ditulis di atas? Supaya anak-anak kita mudah menghafal Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna itu adalah Allahumma antas salam, engkau maha pemberi keselamatan. Jadi kalau hari ini kita selamat, itu datangnya dari mana? Wa minkas salam, dan semua nanti akan kembali kepada dia. Wa ilaika ya'udus salam, hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam, masukkan kami ke tempat yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tapi untuk sampai ke Darussalam mesti masuk melalui pintu namanya. Itu enaknya ceramah di tempat orang yang cerdas, nyambung dia langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tidak ada tema. Loh, kok Ustadz ngomongnya begitu? Ya nggak ada balehonya. Di tempat lain ceramah kita hari ini adalah merajut silaturahim. Tausiah kita kali ini adalah menuju pemilu damai. Tausiah kita hari ini adalah pentingnya Palestina bagi umat Islam. Tapi di Masjid Babu Salam tema kita adalah bagaimana kita memuliakan orang tua. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat orang tua? Karena semua yang hadir ini tidak mungkin datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, datang ke dunia tanpa melalui orang tua. Ada yang tiba-tiba muncul kemari. Kalau ada yang ngaku tiba-tiba muncul dari planet Mars datang kemari, berarti dia Mr. Bean. Kita semuanya melalui proses. Makanya setelah Allah itu langsung orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, setelah Allah, wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua. Makanya nanti pulang dari masjid ini jangan langsung pulang ke rumah. Mampir dulu kemana? Ke tempat jual sarapan. Belikan sarapan apa yang paling disukai orang tua, bawa ke rumah, suapkan dia sebagaimana dulu dia suapin, suapkan dia. Kalau dia terkejut, kaget, kenapa kamu tiba-tiba begini? Ini pesan UAS, ujian akhir semester. Pesan dia tadi untuk menyuapi, ini tanda aku sudah berubah. Orang tua senang. Dulu kalau kamu datang ke rumah, denyut jantung pun tidak berubah, pasti mau minta uang. Hari ini kau datang untuk menyuapi aku sangat senang sekali. Apa permintaanmu nak? Aku minjam uang lagi mak. Jangan sampai nama kita di handphonenya, begitu kita miss call, gini ada teleponnya tinggal, dia sedang di dapur, coba kita telepon dulu. Begitu kita miss call, masuk nama kita di handphonenya, tertulis bukan nama kita. Siapa tertulis di situ? Troublemaker, tukang buat masalah. Dari lahir sudah masalah. Dia tidak bisa tidur malam gara-gara kita. Begitu dia mau makan, begitu sudah mau sekolah, berapa kali dia tidak ganti baju baru. Kenapa? Karena untuk uang sekolah. Sudah sampai kuliah, makin besar belanja. Dan pada akhirnya mau nikah, dijual juga tanah dia 3 peta. Pada akhirnya kita punya anak, dia senang punya cucu, juga menghabiskan harta dia. Dari mulai masuk dalam rahim sampai akhir hayat, tidak pernah membahagiakan orang tua. Maka kalau mau hidup ini bahagia, ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka buatlah bapak ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup orang tuanya, bahagiakanlah dia. Yang sudah tidak ada lagi orang tuanya, menangis air mata darah, tidak akan bisa kau jemput kembali. Dulu 2017 saya pulang dari Makassar,
saya pakai songkok reca, saya tunjukkan ke ibu saya, inilah songkok orang Makassar, Mak. Saya bawa kain dari Makassar, inilah kain orang Bugis, kain orang Makassar, Mak. Saya pulang bawa cincin, saya pasangkan ke tangannya, inilah cincin dikasih orang Makassar, Mak. Hari ini apapun yang saya bawa pulang, cerita itu tidak bisa lagi, hanya tetesan air mata. Maka jangan sampai, saya paling benci, paling marah kalau melihat ada orang ketika ibunya meninggal, dia menangis sejadi-jadinya. Ibu, itu menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Memangnya dulu Ustaz waktu ibu Ustaz meninggal, Ustaz nggak nangis? Nangis juga. Tidak ada penyesalan yang bermakna. Maka ketika masih ada dia, hidup dia, senangkanlah dia, bahagiakanlah dia. Karena kebahagiaan ada pada membahagiakan ibu. Apa kata Nabi SAW? Ridha Allah, ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau ibumu ridha, ayahmu senang, maka turunlah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pergi ke Kuala Lumpur tausiah ceramah 6 bulan sekali, kecuali Covid. Saya 2 tahun tidak ke Malaysia. Kenapa? Karena tidak mau naik pesawat, tusuk hidung, swab namanya. Setelah itu beberapa bulan yang lalu ke Malaysia. Saat saya ceramah ke Malaysia, naik ke atas mall, Ustaz Somad, kita hari ini tak ada tausiah, kita jalan-jalan sahaja. Yelah, kita pun naiklah ke atas. Sampai ke atas mall, saya lihat pemandangan yang unik. Orang-orang tua yang rambutnya sudah gugur, perempuan tipis, yang laki-laki duduk disuapi anaknya makan bubur di atas restoran mewah. Apa ini, saya tanya, apa ini? Ini adalah orang-orang Tionghoa yang mengambil keberkahan dari orang tua. Karena bagi mereka, membawa orang tua ke mall, dudukkan di restoran yang mewah, kasih makan yang enak, bagi mereka itu untuk melancarkan rezeki. Kalau bahasa mereka, hanya hoki lah. Ajarannya punya kita, yang mengamalkan dia. Jangan heran rezekinya lancar. Kenapa? Karena walaupun orang tidak percaya kepada Allah, tapi kalau dia bahagiakan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kasihnya, sayangnya, rezekinya. Ada orang yang tidak percaya sama Allah, tapi sayang pada orang tua, Allah kasih nikmatnya di dunia. Kenapa di dunia dikasih? Supaya di akhirat nanti tinggal masuk neraka aja. Itu bedanya orang beriman. Kalau orang beriman, di dunia dia dapat, itu baru DP-nya guys. Nanti lengkapnya di akhirat. Jadi kalau ada orang berbakti sama orang tua, beriman dia, percaya dia sama Allah, itu di dunia baru dapat 1%-nya. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Jadi kalau hari ini kau kaya, hari ini kau punya jabatan, hari ini kau hebat, itu baru 1%-nya yang berebut antara kita dengan gajah. Kenapa dengan gajah, Pak Ustaz? Kita, gajah, harimau, ular sawah berebut rahmat kasih sayang Allah yang satu itu. Makanya tidak ada anak gajah mati tertimpa gajah. Tidak ada anak harimau mati diterkam harimau. Bahkan seekor anjing bisa menggigit bibir singa. Ustaz tahu dari mana? Videonya ada yang ngirim di grup. Seekor anjing kecil menggigit bibir singa. Kenapa ini singa tidak melawan? Ternyata ada masa lalu singa ini menyusu kepada anjing karena emak singa sudah mati. Akhirnya dia menyusu kepada anjing. Setelah badannya besar, dia bisa menerkam anjing. Tapi anjing itu tidak dia terkam. Kenapa? Berhutang budi pada ibunya. Hari ini ada seorang anak rela menuntut ibunya ke pengadilan hanya karena mengambil sebatang pohon kayu di depan rumahnya. Dia bawa ke pengadilan. Hakim yang mau memutuskan perkara meneteskan air mata. Teganya kamu menuntut ibu kamu hanya karena sebatang kayu yang dia potong. Andai kamu berikan hartamu semuanya, belum tentu dapat menebus sakitnya saat melahirkan. Ini banyak anak-anak muda ini sekarang dianggapnya melahirkan ini mudah, seperti bersin aja, asyik lahir.
buang nyawa dia. Saya anjurkan kalian nanti kalau sudah menikah, ikutlah ke rumah sakit, melihat bagaimana proses melahirkan. Insya Allah setelah itu kalian akan tobat nasuha, nggak mau lagi ikut. Kenapa? Karena merasakan sakitnya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makanya tafsir ayat wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, sakit di atas sakit, robek daging badannya. Itu tidak bisa ditafsirkan laki-laki. Saya kalau mau mencoba menafsirkan ayat itu, ibu-ibu pasti ngomong, alah Ustaz Somad kayak tahu aja. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya termasuk orang yang berbakti pada orang tua, yang selama ini pernah menyusahkan orang tua, menyakiti hatinya, perasaannya. Kalau dia masih hidup, pulang dari sini, belikan pakaian kesukaannya, makanan yang paling dia senangi, peluk cium dia, senangkan hatinya. Kalau dia sudah meninggal dunia, bagaimana Pak Ustadz? Kalau dia sudah meninggal dunia, maka buatkanlah sumur bor. Sumur bor untuk apa? Di Makassar, ini kita masih di Makassar. Di Makassar air tidak kurang sedikit pun, gak perlu lagi buat sumur bor. Di bawah air, di atas air, hujan lebat. Kalau begitu jangan buatkan sumur bor. Nampak ada iklan pembebasan tanah untuk pesantren dan masjid, 1 meter 500.000. Bayarkan dulu, bayarkan 500.000 dulu.